Halo Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga ingin menjelaskan atau menerangkan hasil diskusi kami yang bertema manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Kami dari Prodi Manajemen Angkatan 23 yang beranggotakan 6 orang. Sebelumnya saya berterima kasih dan kami berterima kasih kepada Bu Agustin, sebelumnya yang Bu Agustin Rian Permatiwi SE MSI, untuk memberikan tugas kepada kami untuk menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Dimulai. Oke. Latar belakang sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam mengelola sumber daya manusia adalah mengenai penempatan kerja karyawan. Menurut Mathis dan Jackson 2006, penempatan adalah menempatkan posisi seorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, terutama di era globalisasi ini. Semua organisasi bisnis harus siap beradaptasi dan memperkuat diri agar dapat bersaing sehingga mampu menjawab semua tantangan di masa yang akan datang. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah karyawan yang selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia sebagai perencana, pelaku, serta penentu terwujudnya tujuan itu. Terus manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajemen, dan tenaga kerja lainnya untuk mendapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berharga, maka perusahaan bertanggung jawab untuk memelihara kualitas kehidupan kerja dan membina tenaga kerja agar bersedia memberikan kontribusinya secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Oke, di sini kami membagi tugas. Ada yang pertama, materi pertama akan dibacakan manajemen SDM dan perencanaan SDM akan dibacakan oleh Lia. Kedua, rekrutmen dan contoh CV akan dibacakan oleh Putra. Dan yang ketiga ada seleksi dan sosialisasi akan dibacakan oleh Rian. Ada keempat, ada pelatihan pengembangan, itu akan dibacakan oleh Najwa. Di situ ada lagi penilaian presentasi akan dibacakan oleh Dita. Dan keenam ada kerja, promosi, dan transfer PHK akan dibacakan oleh Dita lagi. Ketujuh ada pemberian kompensasi karyawan dan bentuk penjambarannya.
akan dibacakan oleh saudara Diva. Saudari Diva. Manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Proses manajemen SDM adalah prosedur yang berlangsung terus-menerus yang mencoba mempertahankan organisasi akan mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pada saat dibutuhkan. Aktivitas dasar proses manajemen SDM, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi sosial, pelatihan dan pengembangan, prestasi kerja, promosi, transfer, PHK. Perencanaan SDM didesain untuk memastikan bahwa personel yang diperlukan akan selalu terpenuhi secara memadai. Kedua hal tersebut dapat dicapai dengan analisis faktor-faktor internal seperti kebutuhan keterampilan yang ada dan yang diharapkan, perluasan departemen dan atau pengurangan. Nah, yang ketiga, faktor lingkungan seperti pasar tenaga kerja, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Rekrutmen 1. Berkaitan dengan mengembangkan cadangan calon karyawan sejalan dengan rencana SDM. 2. Dari materi internal perusahaan. Penataran, upgrading, pemindahan, transferring, pengangkatan, promoting. 3. Dari luar eksternal perusahaan. Berasal dari lamaran-lamaran pribadi, organisasi karyawan, kantor penempatan tenaga kerja, sekolah-sekolah, para pesaing, serta migrasi dan imigrasi. Contoh CV, lamaran pekerjaan. Perusahaan CV Metro data pertama, deskripsi pekerjaan. Nama jabatan manajer latihan dan pengembangan, Departemen SDM, kode jabatan A-22537, lokasi kantor pusat, tanggal 12 Juli 2008, penyusun jumitmen, fungsi di bawah 1, di bawah supervisi umum Direktur SDM, mengembangkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi program-program latihan. 2. Bertindak sebagai penasehat bagi manajemen operasional dalam pelaksanaan latihan. Tugas-tugas yaitu 1. Bekerja sama dengan para anggota manajemen lainnya menentukan kebutuhan latihan karyawan. 2. Dengan persetujuan direktur mengembangkan program latihan. Wewenang 1. Menentukan instruktur dan para pelaksana program latihan. 2. Mengusulkan program-program latihan. Tanggung jawab 1. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program latihan. 2. Bertanggung jawab atas biaya-biaya latihan yang dikeluarkan. Hubungan ini Baik, saya akan menjelaskan seleksi dan sosialisasi. Seleksi termasuk menggunakan formulir lamaran, CV, wawancara, pengujian, keterampilan, dan mencocokkan informasi dari referensi untuk mengevaluasi dan menyaring calon karyawan bagi manajer yang akhirnya akan memilih dan menerima calon. 2. Sosialisasi, yaitu didesain untuk membantu orang yang terpilih menyesuaikan diri dengan baik dalam organisasi. Pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam memberikan kontribusi pada efektivitas organisasi, yaitu pelatihan didesain untuk meningkatkan keterampilan bekerja, pengembangan didesain untuk menyiapkan karyawan untuk dipromosikan. Selanjutnya ada metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, on the job atau coaching, penempatan sementara, rotasi jabatan. Yang kedua, off the job atau program pengembangan eksekutif dan atau organisasi. Penilaian prestasi kerja. 1. Membandingkan pencapaian kerja seseorang dengan standar atau tujuan yang dikembangkan untuk posisi orang tersebut. 2. Prestasi yang rendah mungkin menandakan perlunya tindakan korektif. 3. Prestasi yang tinggi mungkin akan menghasilkan penghargaan. 4. Walaupun supervisor yang melakukan penilaian terhadap karyawan, namun standar penilaian ditetapkan oleh bagian SDM atau sumber daya manusia.
Promosi transfer PHK. 1. Mencerminkan nilai seorang karyawan bagi organisasi. 2. Karyawan berprestasi tinggi dapat dipromosikan atau ditransfer untuk membantu mengembangkan keterampilan mereka. 3. Karyawan berprestasi rendah mungkin didemosikan, ditransfer ke posisi yang kurang penting atau bahkan PHK. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemberian kompensasi kepada karyawan. Kompensasi yaitu pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Pentingnya kompensasi bagi karyawan adalah upah merupakan suatu ukuran nilai atau karya mereka, di antaranya karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bentuk-bentuk pembayaran. 1. Upah harian atau berdasarkan jam kerja. 2. Gaji tetap atau dibiarkan setiap minggu, bulan, tahun. 3. Upah Oke, sekian presentasi kami dari kelompok kami mengenai manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Kemudian ada lebih kata yang salah atau ada penempatan pembacaan yang kurang, kami minta mohon maaf karena kami juga masih belajar dan kita menyampaikan yang sesuai yang kita bisa. Dan ya, terima kasih udah mau mendengarkan dan menonton video kami. Saya selaku moderator dan perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjadi penyaluran kata-kata dari teman saya tentang bagaimana sih kuliah di Unperba, pengalamannya kayak gimana. Kuliah di Unperba itu sangat asik, terus dosennya juga enak gitu, kenal gampang, ramah, terus mahasiswanya juga baik-baik, pinter, dan tentunya Unperba ini satu kampus kecil tapi memiliki mahasiswa yang cukup berkualitas, cukup bisa bersaing di kelasnya. Unperba itu menurut saya atau menurut teman saya itu tempat benih buat kita untuk menambah ilmu dan lain-lain. Begitu saja sih.